Saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru, dan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mau memakai saya menjadi alatnya dalam pemberitaan firman. Ya, semakin hari kalau saya kemari, saya semakin tua. Karena nggak setahun sekali datang ke sini, kan sekali datang semakin umurnya panjang begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah hidup dalam kemurahhatian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, murah hati adalah sebuah kata sifat yang dimiliki oleh Allah, dan Allah sendiri adalah Allah yang kasih. Ciri orang-orang yang Allah hidup di dalamnya adalah kasih, dan bentuk kasih salah satunya adalah kemurahan hati. Kemurahan hati, orang selalu berpikir hanya soal memberi soal materi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bisa juga memberi waktu, memberi pikiran, memberi pertolongan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membahas tentang kemurahhatian Tuhan terhadap kita. Dan setelah itu kita akan membahas kalau Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, tentunya kita harus lanjutkan. Kita telah mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan, dan kemurahan hati Tuhan yang kita rasakan, kita juga berikan untuk orang lain menikmatinya. Ya, jadi jangan egois kita menerima kemurahan Tuhan, tapi kita juga bisa sebarkan kemurahan Tuhan terhadap diri kita untuk yang lainnya. Ya, nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan lihat dulu 2 ayat, dan nanti pembahasan yang kedua kita juga akan lihat 2 ayat. Kita lihat dulu yang pertama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Enaknya kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16, 3-4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Oke, 3-4. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya pernah berpikir demikian. Kalau Allah Bapa, Allah sebelum menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, memilih salah satu bangsa dari sekian banyak bangsa di dunia. Itu bukan karena bangsa Israel itu adalah yang terbaik bagi bangsa dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Lebih kudus, lebih suci, lebih sopan, enggak. Terbukti bangsa Israel dikenal dengan, kita baca Alkitab, bangsa yang tegar tungkuk, yang bebal. Hari ini bersyukur, besoknya menggerutu. Hari ini memuliakan Tuhan, besoknya tanda kutip memaki-maki Tuhan. Nah, pemilihan Tuhan terhadap bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya adalah karena kemurahhatiannya. Saudara, apabila saya dan saudara sekarang ini menjadi anak Allah dan mendapatkan kesempatan untuk memiliki warisan surga yang mulia, kita disebut anak-anak perjanjian, anak-anak pewaris kerajaan Allah. Maaf, masih banyak ada yang lebih baik dari kita. Tapi karena kemurahhatiannya itulah, saudara-saudara, Yesus datang menjadi manusia. Bukan karena manusia itu udah bagus, sudah hebat, lalu Allah datang jadi manusia dalam diri Yesus, menyambangi dunia ini karena dunia sudah hebat, sudah bagus, sudah baik, sudah memperhatikan Allah. Oh no, bukan itu.
tapi karena kemurah hatiannya. Saudara, Allah datang jadi manusia, lahir di kandang domba lagi. Saya pernah berpikir mengapa Yesus lahir di kandang domba. Yesus bisa saja lahir di istana. Yesus bisa saja lahir di sebuah tempat yang layak. Tapi mengapa kok lahir di kandang domba? Lalu saya mulai bersyukur setelah saya memahami secara logika saya. Kalau Yesus lahir di istana, maka orang-orang yang tingkat sosialnya rendah nggak berani untuk menyembah Yesus. Dan orang akan berpikir, kekristenan, Kristus hanya untuk orang-orang yang elit saja. Kalau Yesus lahir di tempat yang biasa, orang yang di bawah standar pun nggak berani datang. Karena bahasanya apa? Pekewuh. Pekewuh itu apa ya? Bahasa Sundanya apa? Pekewuh. Sungkan. Nggak enak hati. Saudara, jujur. Kalau Anda misalnya ya ketemu orang yang derajatnya tingkat sosial ya lebih tinggi. Misalnya kepala sekolah deh. Ngomong sama kepala sekolah sama ngomong sama tukang kebun sekolah kan beda, saudara. Anda di kantor ngobrol sama presiden direktur sama office boy kan beda. Mana ada berani ngomong sama presiden direktur, lu kasih kopi gua dong. Ya, bikinin kopi buat saya. Besoknya langsung dipecat, saudara. Ya, saudara. Tapi kalau sama office boy, ya oke lah, kita ngomongnya enak. Coba kalau Yesus lahir di istana atau di tempat yang layak, tidak akan pernah terjadi seorang gembala atau segerombolan gembala domba berani datang menyembah Yesus. Karena segerombolan gembala domba, waktu itu tingkat sosial yang paling rendah boleh dikatakan adalah seorang gembala di padang. Yang banyak orang gak ngurusin, gak mikirin. Tapi diberi kesempatan pertama kali untuk menyembah Yesus. Coba kalau saya jadi gembala, Yesus lahir di istana, saya gak beranilah datang-datang ke sana. Namanya penggembala domba, kumpul sama domba, baunya bau domba. Saudara-saudara, kalau Yesus lahir di tempat yang biasa deh, saya penggembala domba, saya juga sungkan. Sebersih-bersihnya gembala domba, baunya bau domba. Nah kalau Yesus lahir di kandang domba, sebersih-bersihnya kandang domba, bau domba. Sebersih-bersihnya saya sebagai gembala domba, baunya bau. Nah kan sama-sama bau ini. Maka saya berani aja datang. Kalau mungkin orang tua Yesus membawa apa ini, pikirnya kandangnya nggak bersih gitu kan. Bukan karena sayanya yang bau, susah. Saudara-saudara, oleh karena kemurah hatian Tuhan. Ya, saudara-saudara, nah di dalam Alkitab kata murah hati itu dalam bahasa Yunaninya banyak. Ya, ada kasus-kasus murah hati itu berarti memang kasih yang terbesar, ya, pemberian yang luar biasa. Tapi dalam kasus-kasus tertentu murah hati bisa juga berarti artinya itu adalah adanya lebih bagus, lebih baik, diperbaharui menjadi lebih dari sebelumnya. Yang tadinya rusak menjadi sempurna. Nah saudara-saudara, itu terjawab ketika Yesus berkata untuk memberitahu kepada banyak orang tujuan Yesus datang di dalam Yohanes 10b tadi. Aku
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemurahhatian Tuhan Allah kita datang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dibuktikan dengan adanya penambahan nilai. Ya. Penambahan nilai dari yang kita tadinya gambar Allah yang rusak dijadikan kembali menjadi gambar Allah yang sebenarnya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar Allah itu sempurna, akibat dosa gambar Allah itu rusak, kemurahhatian Allah datang jadi manusia supaya gambar Allah yang rusak ini diperbaiki lagi. Saudara-saudara, menjadi lebih bagus, lebih indah sesuai dengan yang dulu. Maka Yesus berkata ada dua sisi fungsi Yesus datang. Satu yaitu supaya kita mempunyai hidup. Loh Pak Abraham, waktu Yesus datang jadi manusia, manusia kan sudah hidup dan sedang hidup. Bisa makan, bisa minum. Kok kenapa Yesus bilang Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup? Emang waktu Yesus datang semuanya lagi posisi mati apa? Kan mereka hidup. Kata kunci ayat ini mempunyai. Dan hidup di sini itu bukan sekedar hidup, artinya persekongkolan antara tubuh, roh dan jiwa. Saya ini hidup karena persekongkolan antara tubuh, jiwa. Saya sadar, ini kesadaran. Saya mau khotbah, maka saya pakai baju begini. Saya nggak pakai baju renang kan. Nah, kalau pakai baju renang jiwa saya terganggu itu. Dan roh-roh itu yang menyatakan saya bergerak hidup itu atau saya mati gitu. Nah ternyata hidup di sini bukan sekedar persengkokolan tubuh, roh dan jiwa. Tapi adalah hidup yang kekal setelah nanti roh saya keluar. Ya. Tidak lagi bersekongkol dengan tubuh dan jiwa saya. Kalau saya mati, itu yang disebut mati. Maka ada yang disebut hidup yang lain. Yaitu hidup yang kekal. Jadi begini. Yesus datang bermurah hati. Supaya kita itu mempunyai hidup. Jadi Abram Suala sekarang hidup dan mempunyai hidup. Karena saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika suatu saat Abram Suala itu meninggal dunia, ya, telah meninggal dunia dan sebagainya, meninggalkan ini dan sebagainya. Dan begitu saya meninggal dunia, saya mempunyai hidup, yaitu hidup yang kekal. Ternyata ada orang yang hidup tapi tidak mempunyai hidup. Sehingga kalau dia mati, maka dia akan masuk ke kematian kekal. Makanya mumpung kita masih hidup, terimalah kemurahhatian Tuhan. Izinkan Yesus lahir dan hidup di dalam diri kita. Supaya kita hidup dan mempunyai hidup. Jangan takut mati. Anda takut mati, mati juga kok nanti. Emang orang yang takut mati nggak mati-mati? Saudara, emang kalau ada orang hamil, saya takut melahirkan. Emang takut melahirkan sama nggak takut? Nah, kalau takut melahirkan nggak melahirkan, melahirkan juga kan nanti. Jadi percuma saudara takut itu. Ya, dan apa yang terjadi saudara? Kita nanti kalau mati setidaknya mempunyai hidup ini. Dan kita menikmati saudara. Ini yang penting, ini yang penting. Jangan pikirkan yang berikutnya nanti yang kedua yang akan kita bahas. Ya, dan mempunyainya hidup yang berkelimpahan. Nah saudara, hidup berkelimpahan itu jangan hanya dipikir secara sempit. Hidup berkelimpahan itu biasanya dipikirkannya secara sempit, secara materi. Ya, secara materi.
Yesus datang, kemurah hatian Allah datang menjadi manusia. Bukan saja kita mati masuk surga, kita hidup mempunyai hidup. Tapi hidup yang berkelimpahan artinya hidup yang berkualitas. Ada peningkatan hidup, bukan sekedar hidup. Saya pernah jadi guru, saya itu pernah jadi guru, kadang-kala ketemu murid yang murid sekedar murid. Jangan jadi murid sekedar murid. Lulus tapi nilainya 6. Ya, naik kelas nilainya 6. Bikin dong nilainya 9, 10, 10, nggak naik kelas juga karena paling tinggi 100. Tapi ada yang nilainya 4, malah dikasih jempolan. Karena dia kuliah itu paling tinggi 4. Ya, IP 4 itu paling tinggi. Ya, nah, saudara, saya ingin katakan begini. Yesus datang supaya ada peningkatan kualitas hidup, itu bukan saja materi. Yaitu hidup itu berkualitas dalam arti kata bukan sekedar hidup seperti itu. Contoh, waktu Yesus hidup, orang buta melihat. Tadinya kehidupannya terbatas karena fisiknya dia tidak bisa melihat matanya. Tapi karena matanya bisa melihat kembali, ada peningkatan kualitas hidup. Lumpuh berjalan. Yang tadinya nggak bisa main futsal, bisa main futsal. Berarti ada peningkatan kualitas hidup. Yang tadinya kerasukan setan, nggak bisa apa-apa, cuman cengengesan. Kayak apa ya orang kerasukan setan? Karena saya nggak pernah digituin. Coba yang pernah digituin bisa kayak apa contohnya? Saudara. Tapi tentunya hidupnya terbatas. Oleh karena kehadiran Yesus, kemurah hatian Allah jadi manusia, lalu setan ini diusir dari tubuhnya, maka ada peningkatan kualitas. Tapi juga bisa kualitas soal si Lazarus yang pelitnya minta ditabok, yang mungkin dibenci banget sama masyarakat karena memeras, dia bisa bermurah hati karena bertemu dengan Yesus itu. Nah, saudara-saudara, itu kalau contoh-contoh Alkitab. Kalau contoh secara hidup nyata, saya nggak perlu sebenarnya memberikan contoh. Anda sudah ngalami sendiri. Orang yang percaya dan menerima Yesus, perhatikan. Nggak perlu minta kesuksesan, dia sudah memiliki kesuksesan. Nggak usah minta berkat, Anda sudah disediakan berkat. Anda kalau ke gereja, nggak perlu nyari berkat. Orang udah diberkati kok nyari berkat kan ngawur. Pengen bukti contoh begini. Maaf, you full time di sini? Atau kerja di pasar? Oh enggak. Kue kerjanya nang di Ini orang-orang Brebes katanya. Ya, kepriben maning kuwi. Dikapak-kapaknya ya kayak kuwi. Oke. Anda kerja di sebuah kantor atau bos? Usaha sendiri. Bapak sebelahnya? Usaha sendiri. Ya ini berusaha semua, siapa yang enggak berusaha ya lalu. Usahanya sendiri-sendiri semua begitu. Yang buat kelompok-kelompok gitu. Oke, Anda usaha sendiri. Saya akan berikan ilustrasi yang lebih gampang, bisa aja sih. Tapi yang kerja di kantor, Anda, Bapak usaha sendiri juga? Astagfirullahaladzim. Bapak usaha sendiri juga? Ini. Iya. Enggak kerja di kantor. Ya, ini pengusaha semua di sini. Siapa yang kerja di kantor capek banget saya nyarinya. Salah melulu. Baris ini enggak ada yang kerja di kantor.
Oh, Bapak ya. Siapa namanya Pak? Tekfuk. Oh, itu berarti kakak Bapak yang biasa di depan rumah saya. Itu Tekwan. Oh bukan ya? Ya di depan rumah saya Tekwan itu apa? Oh maaf Pak. Saya pikir kakaknya Tekfuk ya. Tekfuk, Tekwan gitu. Yang terakhir Mi Tek. Oke, sorry Pak. Ya humor dikit nggak apa-apa ya. Jangan marah Pak. Saya takutnya dia marah. Masa nama saya digitu-gituin. Saya kesel kebaktian nama saya digituin. Kalau begitu besok saya nggak mau ke gereja. Nggak apa-apa Pak. Besok hari Senin nggak ada kebaktian. Lagian ngapain besok ke gereja? Nggak apa-apa. Asal Minggu ke gereja. Besok nggak usah ke gereja nggak apa-apa. Pak Tekfuk, Anda kan kerja. Pertanyaan saya, dapat gaji nggak? Dapat gaji per bulan. Pertanyaan begini, Anda berangkat kerja. Sambil otaknya mikir, dapat gaji ini, dapat gaji. Saya harus dapat gaji ini, saya dapat gaji. Lalu waktu masuk ke kantor, bosnya bilang, Pak Tekfuk, ini antarin surat ke sana ya, ke Jalan Galunggung. Ya Pak, tapi saya dapat gaji kan? Ya dapat, tenang aja. Betul. Misalnya perginya ke Cimahi lah, agak jauhan gitu. Sampai di Cimahi, bos ini suratnya udah saya sampaikan kepada orangnya dan saya udah minta tanda tangan penerimaan. Bagus, tapi saya dapat gaji kan Pak? Ya, tenang aja ya. Balik ke kantor, bos ini tanda terimanya suratnya udah sampai ke sana. Tapi saya dapat gaji kan Pak? Ya. Lalu mau pulang, bos saya dapat gaji kan? Ya. Coba kalau Anda jadi bosnya Pak Tekfuk. Enak nggak lihat gitu? Jujur aja ngomong enak atau enggak? Enak nggak? Enak. Ya udah muntahlah silakan. Enak susah. Coba kalau punya karyawan kayak begitu, otaknya duit aja. Enak saudara. Sekarang pertanyaan saya berikutnya untuk Pak Tekfuk ya. Anda misalnya nggak usah mikirin gaji. Datang ke kantor, kerja aja. Ini kirim surat ke Cimahi, oke anterin. Bos ini tanda terimanya, wah apa aja. Pertanyaan saya untuk Anda, kalau Anda berangkat kerja, otaknya nggak mikirin gaji. Pertanyaan saya, Anda tetap dapat gaji nggak? Tetap. Kan nggak mikirin. Tetap juga dapat gaji. Kan nggak mikirin. Dapat juga? Dapat. Saya kasih tahu ya, Anda, ini Pak Tekfuk, berangkat kerja mikirin gaji, nggak mikirin gaji, tetap dapat gaji. Kalau begitu ngapain mikirin gaji ya? Malah bikin muntah bos. Gitu. Mendingan waktu tenaga pikiran untuk mikirin gaji, gunakan untuk kerja sebaik-baiknya. Demikian juga Anda kalau ke gereja. Anda mau pergi ke gereja ini, mikirin berkat atau enggak berkat, Anda itu sudah disiapkan berkat di sini. Ngapain mikirin berkat? Oh dapat berkat nih, haleluya. Haleluya gitu ya. Dapat berkat nih Tuhan, khotbahnya supaya dapat berkat. Ya gitu. Tuhannya enak saudara. Dikit-dikit berkat. Lalu waktu mau ngasih kolektor nih Tuhan berkat kan? Berkat. Ya. Jangan lupa. Iya. Langsung dimuntahin. Meletuslah galunggung yang kedua. Saudara, makanya saya beritahu. Nggak usahlah mikirin berkat sama Tuhan. Nggak mikirin. Itu urusannya Tuhan. Soal berkat atau tidak. Itu urusan Tuhan. Kita mikirin nggak mikirin. Kita tetap dapat berkat. Nah. Selama kita hidup, balik lagi Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup, mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Fakta membuktikan kalau Anda cinta Tuhan, setia ikut Yesus, itu selalu ada peningkatan kualitas. Coba gereja kan dulu nggak kayak begini. Saya masih pernah khotbah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini nggak pakai layar LCD kayak begini. Tuh ada orang ganteng di situ.
Cuman dia malu, dia ngeliatinya punggungnya dulu. Tuh kan, lihat punggungnya doang, ya nggak? Itu susah. Dulu kan pakai begini kan? Iya, karena kalau yang pakai begini, tiba-tiba malaikat datang begini-gini, masuk di situ. Kalau ini kan langsung canggih lagi, gitu kan ya? Wah, udah rapi, udah bagus. Masih ingat kan dulu saya ke sini sebelah kiri belum beres, gitu kan ya? Saudara, peningkatan hidup. Coba deh, mari kita yang siapa jemaat setia yang di sini dari tahun 80-an, 90-an. Orang yang setia ada peningkatan hidup. Dulu nggak punya motor, sekarang jadi Gojek. Loh, dulu nggak punya motor, sekarang kalau jadi Gojek kan berarti udah punya motor. Maksud saya begitu. Ya kan? Ada peningkatan hidup. Dan peningkatan hidupnya itu bukan hanya ekonomi, saudara. Walaupun itu iya. Jemaat saya lihat ini masa depan suram. Anaknya 3 laki-laki semua. Saudara, maaf bukan laki-laki semua. 2 laki, 1 pria. Ya, saya terinspirasi dengan kalimatnya Pak Ruben Hadi. Pak Ruben Hadi bilang, anak saya, berapa anaknya? 4 kan anaknya? Yang 1 dari siapa nanti itu? 3 anaknya ya, ayah ya 3. Anaknya 3, puji Tuhan anak saya 3. 2 perempuan, 1 wanita. Ya sama aja kan? Ya begitu. Nah ini ada anaknya 3 lah daripada pusing-pusing. Anaknya 3 laki-laki semua. Masa depan suram menurut saya. Tapi ibu ini dan 3 anaknya rajin sekolah minggu. Ibu ini juga setia. Suaminya bukan di dalam Tuhan. Masa depan suram. Apa? Ini jual bakmi Bangka. Suaminya dari Bangka, memang jualan bakmi Bangka itu masuk akal. Masa suaminya dari Bangka jualannya soto Lamongan? Enggak aneh gitu, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya pernah amati mangkal di depan rumah itu dalam waktu 2 jam hanya laku 5 mangkok. Gimana masa depannya? Lebih hancur lagi masa depan. Suaminya meninggal dunia. Saya pikir siapa yang dorong gerobak ini? Anaknya 3 masih kecil-kecil. Tapi kembali lagi. Yesus itu bukan saja memberikan jaminan kita mati masuk surga. Itu kan nanti kalau mati Pak. Kalau saya mati masuk surga itu kalau mati. Kalau nggak mati-mati. Saya dapat apa? Dapat hidup yang berkualitas. Yaitu ini secara ekonomi misalnya. Ibu ini akhirnya ketika dia menjadi janda sekian lama. Rupa-rupanya waktu dia masih gadis bertetangga dengan Jejaka. Jejaka ini jatuh cinta sama gadis ini. Tapi dia orangnya nggak berani menyatakan cinta. Ada orang Bangka yang jatuh cinta tapi berani menyatakan cinta. Akhirnya gadis ini pilih yang orang Bangka. Loh Anda ini, saya mau tanya yang wanita. Kalau ada 2 cowok di depan Anda, yang satu berani menyatakan cinta, yang satu enggak. Pilih yang mana? Maaf Jim enggak usah jawab. Maaf, udah terlambat ya. Minta maaf ya. Kalau yang masih gadis yang saya tanya. Satu berani menyatakan cinta, yang satu nggak berani. Yang dipilih yang mana? Yang kaya. Ampun deh ini. Yang berani, yang kita ambil yang berani menyatakan cinta. Loh kalau kita hubungan, dia nggak berani menyatakan cinta. Kita kan bingung. Masuk kamar ambil gitar lalu kita nyanyi. Mau dibawa kemana hubungan kita, gitu kan. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia nikah sama orang Bangka. Orang Bangkanya meninggal.
Si perjaka itu mendengar setelah sekian tahun menjanda itu ibu ini, akhirnya nekat hubungi. Dan dia berani menyatakan, puji Tuhan saudara, akhirnya menikah juga. Dan anak-anaknya waktu itu udah SMA ya, SMP, SMSD gitu, mau menerima dia. Saudara-saudara, nah selama gadis ini menikah sama orang Bangka dan punya 3 anak, perjaka ini enggak menikah. Kenapa perjaka ini tidak menikah? Karena terinspirasi oleh sebuah kalimat yang dia baca di belakang sebuah truk. Ini kok pada tahu sih? Jangan-jangan Anda yang nulis itu. Kok pada tahu, pada ketawa ini? Tulisannya apa kalimatnya? Nah itu kutunggu jandamu. Akhirnya dia nekat ketemu. Akhirnya jatuh cinta. Saya bilang, Bu, karena suami ibu meninggal, oke, harus ada pemberkatan nikah di gereja. Aduh malu Bapak Pendeta, masa udah tua pakai baju pengantin. Malu Bapak Pendeta. Loh yang suruh pakai baju pengantin siapa Bu? Ya enggak lah, biasanya kalau pemberkatan nikah kan pakai baju pengantin. Yang suruh pakai baju pengantin itu siapa? Saya kan nanti suruh pakai baju renang. Bapak Pendeta kan tambah malu. Makanya saya tanya Bu, malu mana? Pakai baju renang atau baju pengantin? Ya malu pakai baju renang Bapak Pendeta. Makanya pakai baju pengantin. Akhirnya pemberkatan nikah. Sekarang rumahnya lebih dari 1. Mungkin bahkan lebih dari 2. Ekonominya bagus. Anda saya kasih tahu, kalau Anda mau tingkatkan kualitas hidup, boleh deh kerja keras, boleh deh cari sekolah yang bagus, boleh deh itu. Tapi yang utama, izinkan Yesus ada di dalam diri kita. Dan setialah mengiringinya. Pasti dia bermurah hati untuk peningkatan kualitas hidup kita. Loh saudara, hidup kan pingin kualitas hidup naik kan saudara? Bukan saja ekonomi, tapi juga apa? Tingkat sosial. Ada jemaat kami perawat, kalau dia pas dapat tugas malam, 2 anaknya ditinggal karena suaminya meninggal, saudara. Aduh, kerja keras begitu. Tapi dia setia, ikut Tuhan setia. Sekretaris gereja kami sebelumnya ya. Tapi karena dia kuliah lagi, dia bilang, aduh Pak saya kasih yang lain aja karena saya kuliah lagi. Sekarang udah S2, dia jadi dosen. Gak perlu lagi begadang, gak perlu lagi mandiin orang sakit. Ada peningkatan kualitas hidup. Demikian juga yang intelektual. Dulu waktu saya pernah jadi hamba Tuhan di sebuah gereja, ampun dong. Ada jemaat, ya goblok sih enggak lah, enggak goblok. Tapi goblok. Itu tulisannya goblok. Gitu. Jauh dari pinter dan itu jauh sekali susah. Ya gimana enggak goblok? Matematika, nilai matematika paling tinggi itu 30. Itu paling tinggi karena soalnya banyak. Kalau soalnya dikit pasti 0, pasti susah. Kalau soal banyak kan kemungkinan betulnya banyak juga susah. Dan apa yang terjadi susah, saya pernah nanya, kenapa sih nilai matematikanya kok paling tinggi 30? Habis Bapak Pendeta saya benci sama guru matematika saya. Kenapa kamu benci? Guru matematika saya itu ya bikin saya pusing. Nggak bisa dipegang omongannya. Maksudnya hari ini bilang apa, besok bilang apa berbeda. Oh misalnya anak-anak besok ulangan. Kamu udah belajar ternyata enggak ulangan. Bukan itu Bapak Pendeta. Lalu apa? Gini Bapak Pendeta, dia pernah ngomong sama saya. Anak-anak perhatikan. 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu hari Senin ngomong begitu Bapak Pendeta. Hari Selasa dia ngomong anak-anak 7 tambah 3 sama dengan 10. Loh kok berubah? Aneh itu. Saya gak suka sama orang yang berubah.
Kemarin bilang 5 tambah 5, 10. Masa dia bilang 7 tambah 3 sama dengan 10? Besoknya aneh lagi, bilang anak-anak 8 tambah 2 sama dengan 10. Yang betul yang mana? Pusing saya Bapak Pendeta. Goblok. Tapi pernah ya dia pulang sekolah, pas saya di sana di rumahnya, dia bilang, Papa, ada apa? Ada Bapak Pendeta. Papa, tadi saya di kelas dapat nilai 100. Papa mamanya pegangan karena hampir pingsan. Saya berdoa supaya mereka enggak pingsan. Lalu papanya bangga, kasih tahu Bapak Pendeta, sini nak. Bapak Pendeta tadi saya di kelas dapat nilai 100. Bagus, duduk sini bagus. Hebat, pelajaran apa dapat nilai 100? Dia jawab, matematika 30, IPS 30, bahasa Indonesia 40. 103 pelajaran, goblok. Tapi dibilang goblok, pintar juga dia, saudara. Saya pernah berkunjung minum, dikasih minum teh manis, saya mau minum panas. Susah. Maaf Pak, saya nggak bisa minum panas. Oh mau diganti aja Bapak, nggak usah. Kita ngobrol aja, tutupnya dibuka, tutup gelasnya. Nanti kan lama-lama adem sendiri. Selain adem, air tehnya nambah. Waktu saya bilang begitu, si anaknya masuk ke dalam, balik lagi, nggak tahu ke apa itu ya. Dia masukin sebuah benda ke gelas itu. Setelah masukin, dia bilang begini, Bapak Pendeta sekarang minum. Bapak Pendeta nggak bisa minum yang air panas. Pasti sudah adem. Emang kenapa? Sudah saya masukkan Bodrexin. Emang kenapa? Bukankah Bodrexin menurunkan panas? Goblok. Tapi sekarang saudara udah S2. Saya suruh tiap hari orang tuanya bacain Amsal. Dan dia taat. Saya kasih tahu ikut Tuhan ada kualitas. Tingkat kualitasnya naik saudara. Bukan hanya itu saja. Tapi juga apa? Emosional. Ada waktu saya jadi hamba Tuhan di sebuah gereja, anak remaja bilang, Bapak Pendeta, saya malas pulang ke rumah. Di rumah itu papa mama ribut terus. Saya nggak betah. Udah doain, injili supaya bertobat. Papa mamanya bertobat. Begitu papa mamanya bertobat, akhirnya ada kedamaian di keluarga itu. Dan saudara tahu sekarang dia malah betah pulang ke rumah. Pulang kerja langsung ke rumah. Dia nggak ikut teman-temannya kemana-mana. Karena di rumah ada kebahagiaan. Dia bilang dulu papa saya emosional banget sebelum bertobat terima Yesus. Wah, kalau lagi marah apapun yang di sampingnya dibanting. Kecuali mama mertua. Oh berarti papa kamu baik dong, hormat sama papa mertua. Bukan begitu Pak. Mama mertua saya itu gemuk sekali. Jadi susah dibantingnya. Kalau kurus dibanting juga itu saudara. Tapi sekarang udah bagus, saya kasih tahu. Ikut Yesus itu bukan saja kita mati masuk surga. Tapi juga peningkatan kualitas hidup. Nah sebagai penutup khotbah, pembahasan yang kedua terakhir, kita baca 2 ayat. Oke. Di dalam Matius 5 ayat 7. Oke. Kita baca sama-sama. 3, 4. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, 3, 4. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus
telah hidup. Kata ia kita ganti saya. 3, 4. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam dia, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saya dan saudara mengaku bahwa saya dan saudara tinggal di dalam dia, wajib itu mau tidak mau. Bahasa Inggrisnya kudu. Harus, tidak bisa tidak. Hidupnya sama seperti Kristus hidup. Yesus hidup karena kemurah hatian Allah. Yesus datang jadi manusia supaya kita mati masuk surga dan ada peningkatan kualitas hidup kita. Ayo dong, kemurahan itu harus dibagikan. Kemurahan hati itu harus dibagikan. Jangan egois. Kalau oleh kemurahan Tuhan kita mati masuk surga, ayo dong bagikan bagi orang lain. Pak Abraham, saya nggak bisa membuat orang masuk surga. Lagian siapa yang bisa membuat orang mati masuk surga? Hanya Yesus, kamu nggak bisa. Lalu gimana? Ajak orang itu mengenal Yesus, sehingga orang itu bertobat dan mati masuk surga. Waktu saya SMA bertobat, saya punya pikiran yang sangat sederhana. Tuhan, saya nggak mau mati, jumlah orang Kristen hilang 1. Gimana caranya? Saya akan menduplikatkan diri, berdoa cari orang saya injili, supaya orang itu menerima Yesus dan bertobat terima Yesus. Sehingga kalau saya mati, kan saya udah ada penggantinya. Pertanyaan besar untuk saudara, selama saudara hidup, sudah ada berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Kalau belum, puji Tuhan, bersyukur Anda masih hidup sekarang. Ini sebuah kesempatan. Keluar dari tempat ini, pikirkan siapa orang itu, doakan, injili, dan saya yakin orang itu akan menerima Yesus. Mungkin orang itu menerima Yesus, kita tidak ada lagi. Tapi tidak jadi masalah. Tetangga gereja kami ada seorang cim yang udah tua. Enggak di mana-mana cim tua lah saudara ya. Yang muda itu capek-capean saudara ya. Dan apa yang terjadi, cim ini doain suaminya untuk bertobat 35 tahun. Tapi begitu cim ini meninggal, lalu suaminya deketin saya, minta dibaptis. Saya bilang udah ke gereja dulu, habis ke gereja, dibaptis. Kalau nggak salah setahun kemudian dibaptis. Ini suami Incim ini yang didoakan 35 tahun oleh istrinya itu meninggal juga. Tapi saya yakin dia bisa berjumpa dengan istrinya di surga. Saudara, saya pikir Incim itu kaget, loh lu kesini juga? Gitu. Iya, gue udah dibaptis sama Pak Abraham. Ah masa sih, kalau nggak percaya panggil deh Pak Abraham. Oh jangan dulu. Nanti saya SMS aja. Untuk itu bilang, ya saya percaya, nggak perlu manggil. Begitu, saudara. Saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi kembali lagi, ayo injili orang lain. Perhatikan orang lain, jangan egois. Yang kedua, Yesus itu datang oleh kemurah hatiannya membuat peningkatan kualitas hidup. Mohon maaf saudara ya, kalau Anda bersaksi, puji Tuhan, saya terima Yesus, saya bahagia mati masuk surga, itu mah biasa. Tapi kalau saudara bilang, puji Tuhan, pembantu saya, atau sopir saya, atau teman saya, atau kekasih saya hari ini terima Yesus, bertobat dan namanya tercatat di buku kehidupan, itu baru hebat. Kalau kita percaya Yesus, pasti masuk surga. Tidak perlu disaksikan lagi, itu mah udah biasa. Tapi oleh karena kita percaya sama Yesus, lalu kita membawa orang datang kepada Yesus dan orang itu terselamatkan, itu baru hebat. Kalau Anda bersaksi, saya ikut Yesus, saya miskin jadi kaya, itu mah biasa. Di gereja kami ada pengkhotbah bersaksi, 19 tahun yang lalu, saya ngontrak rumah aja pinjam duit orang.
Tapi sekarang saya punya rumah seharga 25 miliar. Pabrik saya ada di beberapa kota. Orang-orang tepuk tangan, ya Pak, saya mah biasa aja. Kenapa biasa? Ya itu pastilah. Orang setia ikut Yesus pasti ada peningkatan kualitas hidup. Tapi ketika dia bersaksi juga bahwa dia bisa membuat sopirnya atau orang lain malah menjadi pengusaha yang sukses, itu baru hebat. Saya dan saudara ikut Yesus miskin jadi kaya, itu biasa. Tapi coba mulai tahun 2016 ini kita cetak orang lain miskin jadi kaya. Karena Tuhan bermurah hati kepada kita, kita juga bermurah hati kepada mereka. Sehingga mereka miskin jadi kaya. Orang telepon sama saya, Pak Abram, khotbah ya, khotbah apa? Ini saya mau masuk rumah baru. Saya mau jadi pendeta yang sopan, yang beretika. Pendeta yang sopan itu begini, saya tahu dia punya gembala sidang. Gerejanya bukan di kami. Kalau dia masuk rumah baru, saya yang khotbah itu mbok cengli, nggak bagus, nggak sopan. Yang khotbah itu yang mbok pendetamu yang khotbah. Kenapa harus saya? Saya bilang, saya nggak mau. Kecuali kamu ngomong sama Bapak Gembalamu, oke, saya yang khotbah dapat izin, baru saya oke. Oh sudah Pak Abram, saya udah ngomong sama Bapak Gembala yang khotbah Pak Abram dan dia izinkan. Dan beliau kenal kok siapa Pak Abram. Oh ya, kamu ngomong apa kok sampai saya diizinkan khotbah? Pokoknya ada deh, nanti saya akan ceritakan kalau Bapak selesai khotbah di rumah. Ya itu apa? Ayo ngomong deh. Udah nanti aja deh Pak. Saya jadi penasaran kan. Udah ngomong aja sekarang. Enggak Pak, nanti saya ngomong kalau Bapak sudah selesai khotbah. Ya udah saya khotbah sekarang aja lah. Daripada penasaran. Akhirnya selesai khotbah dia cerita. Dua nama yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup ini. Yang pertama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saya, istri dan dua anak saya. Dan yang memberkati kami. Dan yang kedua, Pendeta Abram Suala. Saya kaget. Sebelum dia punya outlet di beberapa mall, sebelum dia punya mobil yang cukup banyak dan rumah, dia cerita. Dulu waktu hidup kami sangat susah. Saya jadi ingat, sangat ingat. Ya, dulu waktu susah banget beli susu buat dua anaknya ndak ada, dia datang ke rumah. Minta didoain cari kerjaan, saya telepon teman yang punya perusahaan. Hari itu juga saya datangi teman saya bawa orang ini. Hari itu juga teman ini kerja. Akhirnya sampai sekarang Tuhan meningkatkan hidupnya. Dan dia ingat, saya bersyukur. Kalau tuh saya ikut Yesus, saya miskin jadi kaya. Saya nggak pernah yang tadinya saya punya motor lalu punya mobil, gak pernah punya rumah lalu punya rumah, itu mah biasa. Tapi selama hidup saya bisa bikin orang miskin jadi kaya, itu baru hebat. Kalau kita dari ekor jadi kepala, karena ikut Yesus, gak usah diomongin lah. Bisa gak kita bikin orang lain ekor jadi kepala? Waktu saya jadi wakil gembala sebuah gereja, ada orang yang bersihin gereja kursinya itu. Di tempat yang kumuh, saudara. Saya jadi wakil gembala di daerah yang kumuh itu. Saya perhatiin, orang ini saudara cuma lulusan SD. Tapi setia baca Alkitab, setia doa pagi, saya izinkan. Lalu coba kamu pimpin puji-pujian. Wah, waktu dia mimpin puji-pujian, malaikat yang malas di surga buru-buru pakai sepatu datang ke gereja itu. Hebat. Benar, saudara. Saking hebatnya, saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya suruh belajar untuk Alkitab ya dan sebagainya. Sekarang dia jadi gembala sidang di Jawa Tengah. Aduh saudara, kalau Tuhan bisa pakai saya. Kalau Tuhan bisa membuat saya ekor jadi kepala, puji Tuhan. Tapi saya juga ingin orang lain dari ekor menjadi kepala. Waktu saya khotbah ada seorang yang baru keluar dari penjara. Maaf sebelum khotbah ya. Ada seorang keluar dari penjara, ngelewatin gereja yang waktu itu saya jadi wakil gembala di situ, lalu nanya orang, besok ada kebaktian. Akhirnya besoknya datang, saya khotbah, dia paling pojok kanan di belakang, rambutnya gondrong kurus karena dia narkoba. Saudara, dalam saya khotbah dia nggak pernah lihat, nunduk aja saudara. Selesai
Saya ajak ngobrol dan sebagainya. Akhirnya saudara saya suruh potong rambut, saya bayarin. So. Kita ke tukang cukur, bayarin. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, saya minta izin dia nginep di Pastori. Waktu itu saya tinggal di Pastori. Nanti kalau barang-barang hilang, ya gampang. Barang-barang hilang beli lagi aja, ya enggak? Ya orang hilang mau apa, ya enggak? Tapi saya tanggung jawab, Pak. Akhirnya saya didik dia main bass. Sekarang dia sudah menjadi gembala sidang di daerah Singkawang, Kalimantan. Ayo saudara, jangan egois. Tuhan bermurah hati kepada kita, tunjukkan juga murah hati kepadanya, kepada banyak orang. Dan Tuhan pasti berkati. Waktu saya di Sydney, ya Pak Rubin dan istrinya, dia BBM saya kan, lalu ngobrol, ayo kita ketemuan. Kok saya tergerak untuk ngajak Pak Abram makan bareng. Saya itu kalau di luar negeri senang banget kalau diajak makan. Karena mahal. Mahal. Makanya kalau di luar negeri kamu yang bayarin saya. Di Indonesia saya yang bayar. Murah di Indonesia murah. Dan apa yang terjadi saudara, diajak makan. Di satu tempat yang mewah gitu ya. Udah itu saya pergi ke Bondi Beach waktu itu. Waktu saya lagi di bus, beliau BBM saya. Memang luar biasa hambanya pendeta Abram Suala. Saya balas, emang ada apa? Ayat naon atuh? Dia balas, memberkati Bapak hambanya Pak Abram Suala makan di sebuah tempat. Lah kok langsung begitu pisah, ada orang BBM saya ngajak makan. Sambil naik krus. Naik kapal pesiar gitu. Saya bilang, makanya kamu sekali-sekali ngajak makan di krus. Kamu nanti diajak makan naik pesawat. Saudara, saya kasih tahu ketika kita bermurah hati kepada orang lain. Tuhan sudah siapkan orang lain memberkati kita juga. Saudara, ayo mulai sekarang belajar berbuat baik. Lakukan sesuatu. Sebagai penutup khotbah, saya mau jadi pendeta. Sekarang kan pendeta-pendeta sekarang kan pakai PowerPoint, pakai film begitu ya. Saya nggak mau kalah lah. Dulu kan ada juga pendeta-pendeta biasanya katakan sebelahmu, katakan sebelahnya. Yesus begitu kan? Saya ikutin aja, katakan sebelahnya. Dia nggak mengatakan juga, bukan karena melawan perintah saya, karena sebelahnya kosong. Gak ada orangnya. Masa ngomong sendiri. Oke, sebagai penutup khotbah, sekali-sekali kita nonton film gratis. Ya. Begitu kita lakukan kemurah hatian kita kepada orang lain. Begitu kita dapat kemurah hatian dari Tuhan dan kita lakukan, itu akan merubah dunia lebih indah. Oke, silakan.
Betapa indahnya kota Tasikmalaya. Kalau Anda mulai dari satu terus berkembang, dan saya yakin nama Yesus semakin dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.